Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, berikut ini akan saya sampaikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quran. Kita ketahui bahwa bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar. Ia adalah seorang pembuat patung yang ternama dan juga seniman pemahat patung untuk disembah kaumnya. Profesinya menjadikannya diagung-agungkan di kalangan masyarakat ketika itu, dan menjadikan keluarganya memiliki kedudukan terpandang di masyarakat. Beliau dilahirkan di mana dunia saat itu penuh dengan kemaksiatan, kezaliman, dan kegelapan menduduki puncak krisis akhlak yang luar biasa. Pada masa itu diperkirakan manusia terbagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu mereka melakukan ritualitas dengan menyembah berhala. Sedangkan kelompok yang kedua, mereka melakukan ritualitas dengan menyembah bulan, bintang, matahari. Dan kelompok yang terakhir yaitu yang ketiga, mereka menyembah kepada penguasa dan pemimpinnya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu dari 5 ulul azmi yang darinya Allah telah mengambil perjanjian yang besar. Beliau diberi ujian yang sangat berat, ujian yang berada di atas kemampuan dan kekuasaan manusia. Walaupun ujian dan cobaannya sangat berat, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba yang selalu menepati janji dan berakhlak mulia. Allah telah memuliakannya dengan kemuliaan yang istimewa. Maka Allah menyempurnakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai agama tauhid yang suci dan dari cacat dan celah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para pengikut agamanya dari orang-orang yang berakal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 130. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam terlahir dari keluarga yang terpandang dan diagung-agungkan masyarakat ketika itu. Dan beliau setelah dewasa berani menentang keluarganya dan melawan aturan masyarakatnya, melawan keyakinan kaumnya, menentang mitos-mitos yang ada saat itu, melawan tradisi atau budaya yang dianut nenek moyang mereka, melawan orang-orang yang menyembah bintang, matahari, bulan, dan menentang semua bentuk kemusyrikan. Maka wajar jika beliau dihukum oleh musuh-musuhnya menurut ukuran manusia ketika itu. Sesuatu yang luar biasa saat masa itu adalah kecerdasan akal Nabi Ibrahim alaihissalam sudah tampak sejak ia masih kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala memilihnya menjadi seorang nabi melalui meresapkan ilmu ke dalam kolbunya dan akalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menganugerahkan wahyu dan kebijaksanaan kepadanya. Di usia beliau masih belia, Ibrahim alaihissalam sudah menyadari bahwa adanya ayahnya itu adalah seorang tukang pembuat patung-patung yang terpandang. Pada saat itu ia sering bermain dengan patung-patung itu seperti anak naik keledai atau kuda. Suatu ketika ayahnya memergoki Ibrahim kecil sedang bermain patung. Kemudian ayahnya marah dan selanjutnya melarangnya bermain dengan patung-patung tadi. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, sejak saat itu mulailah terbuka pikirannya bahwa hanya Allah saja yang patut disembah. Sejak itu Nabi Ibrahim mengajak untuk meluruskan orang tuanya dan orang-orang tersesat lainnya. Namun ajakan dan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam
mendapat bantahan dari kaumnya. Dalam mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, beliau mengajak kaumnya dengan berpikir rasional, dengan menanyakan kepada mereka, apakah berhala itu dapat mendengar sewaktu kamu berdoa, atau dapat memberi manfaat dan mudaratnya. Akan tetapi, mereka tetap membantah dengan mengatakan, ritual kami ini adalah sepeninggal nenek moyang mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mewahyukan kepada Ibrahim. Adapun doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang pertama di dalam surat Asy-Syu'ara atau surat 26 ayat 83, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-sholihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Memahami makna doa ini yang dapat disampaikan bahwa hikmah itu adalah sebagaimana yang kami ambil dari tafsir Ibnu Katsir, di mana yang dimaksud dengan hikmah adalah diartikan ilmu dan diartikan pula kenabian. Menurut pendapat saya adalah bahwa ketika itu beliau telah diberi oleh Allah berupa ilmu ke dalam akalnya dan kolbunya, dan beliau diangkat menjadi seorang nabi. Sedangkan hikmah bagi manusia biasa seperti kita masyarakat umum adalah kemampuan untuk memahami rahasia syariat agama, di mana setiap diri dapat mempelajari ilmu hikmah yang bersumber dari ayat-ayat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Hanya saja kita harus menyadari bahwa setiap manusia diberikan tidak sama. Kemampuan manusia sungguh terbatas untuk menyerap ilmu ke dalam otak dan kolbunya. Kalaulah kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami dan mendalami agama, serta dapat menyerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai seruannya, maka dapatlah dikatakan bahwa orang tersebut termasuk orang yang diberikan ilmu hikmah. Hal ini didukung oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, yang dimaksud dengan al-hikmah adalah pengetahuan tentang Al-Quran, seperti mengetahui nas dan mansuhnya, ayat muhkam dan mutasyabihatnya, yang pertama dan yang terakhir, serta yang halal dan yang haram, dan yang semisalnya. Sedangkan Imam Bukhari berkata, barang siapa yang diberi hikmah, maka ia telah dianugerahi kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat menjadi nabi, maka dakwahnya dimulai dengan lingkungan yang terdekat terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan mengajak kaumnya yang lain. Difirmankan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 41 sampai dengan 44. Ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Ibrahim dalam kitab ini. Sesungguhnya ia adalah seorang nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kami sekalipun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutlah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan. Dakwah selanjutnya, mulailah ia mendatangi kaumnya di tengah-tengah umat yang ketika itu mereka diperingatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini tertuang di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 70 sampai dengan 82.
apa yang kamu sembah? Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala, dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Lalu Ibrahim berkata, apakah berhala-berhala itu dapat mendengar sewaktu kamu berdoa? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat? Mereka pun menjawab, sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Lalu Ibrahim berkata, maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang telah kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu terdahulu. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Perselisihan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya semakin memanas, dan orang yang paling benci dan paling marah adalah bapaknya sendiri. Antara mereka dipisahkan oleh prinsip akidah yang sangat berbeda. Si anak berpegang pada tali la ilaha illallah, sedangkan bapaknya beserta kaumnya berpegang pada Tuhan-Tuhan mereka yang ciptakan sendiri. Kecemerlangan akal Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ditunjukkannya kepada bapaknya semenjak beliau masih kecil. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa Ibrahim menasihati bapaknya seperti dikisahkan di dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai dengan 79. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kaummu dan dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan langit dan di bumi, agar Ibrahim itu termasuk orang yang yakin. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tatkala bintang itu tenggelam dan berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tatkala ia melihat bulan terbit, ia berkata, inilah Tuhanku. Kemudian tatkala melihat bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, ia berkata, inilah Tuhanku, ini yang paling besar. Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, hai Tuhanku, sesungguhnya aku berlepas diri atau tidak mengikuti apa-apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku mengharapkan diriku atau jiwa ragaku kepada yang menciptakan ruang angkasa sebagai seorang muslim yang taat. Dan aku tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrikin. Pernah pula Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika memintakan ampun bagi bapaknya yang musyrik tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hal ini tidak boleh dilakukan dan ditiru, sebab Allah tidak membenarkan bagi orang mukmin memintakan ampun untuk orang-orang kafir. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tiada akan mengampuni dosa jika dia dipersekutukan dengan yang lain, dan dia mengampuni dosa yang kurang dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan bagi siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa besar. Sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya dan kaumnya sangatlah baik dijadikan tauladan. Beliau berseru dengan rasional dan mengubah akal manusia yang berbuat menyiksa akal mereka sendiri. Ia begitu tegas, dan keberaniannya tiada dapat ditandingi dalam menentang kemusyrikan, dan ia sebaliknya menyampaikan kepada musuh-musuhnya ajakan untuk menyembah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Beliau mengajarkan ketauhidan dan tidak takut akan risiko yang akan menimpanya. Ia selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampunannya, karena dia sadar bahwa ampunannya dan pertolongannya lah
yang dapat menegakkan kalimat tauhid. Kemudian dia berdoa agar orang-orang kafir jangan sampai mengalahkannya dan melakukan segala kekejaman dan fitnah kepadanya. Di dalam surat Al-Muntahamah atau surat 60 ayat 4 dan 5, Allah berfirman, sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Sesungguhnya aku tidak memohonkan ampun bagi kamu, dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, dengan kesadaran yang tinggi diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai ketidaktahuannya, lalu ia bertawakal dan memohonkan ampunannya tatkala ia ditegur oleh Allah dalam mendoakan bapaknya yang kafir. Walau ia telah berusaha untuk mengajak bapaknya menuju jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihatlah kedalaman ilmu ketauhidan beliau. Sungguh sempurna Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tiada sedikit pun keraguannya di dalam menumpas kemusyrikan yang dihadapinya. Konflik antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya menyebabkan beliau diusir dari rumah. Dia juga diancam akan dibunuh dan dilempari batu atau dirajam. Kendati begitu, beliau masih bersikap sebagai anak yang berbakti kepada orang tua dan sebagai nabi yang mulia. Beliau berbicara kepada bapaknya dengan etika para nabi yang mulia. Beliau di dalam surat Maryam ayat 47 sampai dengan 48 mengatakan, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memintakan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku, dan dia akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Setelah berbicara itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan rumah bapaknya dan meninggalkan kaumnya dan orang-orang yang menyembah selain Allah. Dalam hatinya, ia memiliki suatu rencana untuk menghancurkan berhala-berhala itu. Ketika itu ia tahu bahwa akan diadakan upaya pesta besar-besaran di tepi sungai yang biasa diadakan orang-orang kafir. Semua orang akan pergi ke sana, dan mereka akan berada di sana hingga upacara selesai. Biasanya, kota akan sepi penghuninya. Kemudian Ibrahim alaihissalam berjalan dengan berhati-hati untuk mendekati kuil peribadatan mereka. Pada saat itu, kondisi di jalan sangatlah sepi. Tidak ada
satu manusia pun dapat melihatnya karena semua orang menghadiri upacara pesta di tepi sungai tersebut. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil memasuki kuil dan di tangannya tergenggam sebilah kampak yang tajam. Dilihatnya banyak sekali berhala-berhala di sekelilingnya, yang di dekatnya diberi makanan-makanan sebagai saji-sajian. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengejeknya dengan mengatakan, "Makanan di hadapanmu telah dingin. Mengapa kamu tidak memakannya? Mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Apakah kamu bisu atau tuli? Kenapa mereka senang menyanjungmu yang tidak dapat berkata-kata?" Kapak yang digenggamnya lalu diangkatnya ke atas. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan dan merebahkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang sesat itu. Seluruh berhala yang ada di kuil itu hancur lebur. Hanya satu yang dibiarkan utuh. Di lehernya dikalungkan kapak yang dipakai menghancurkan berhala-berhala lainnya. Agar hal itu mereka memperdebatkan atas kehancuran berhalanya itu dan menyangka patung besar itulah yang menghancurkannya. Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu pernah berjanji kepada bapaknya akan menunjukkan jalan yang lurus dan ingin membuktikan kebenaran ajakannya terhadap kaum yang mengingkarinya. Beliau mempunyai kecerdikan dalam menghadapi musuh-musuhnya, sehingga lawan-lawannya tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya marah dan melakukan kezaliman saja. Kemudian upacara pesta yang diadakan di tepi sungai telah selesai. Semua orang telah kembali ke rumahnya masing-masing. Ketika itu seorang masuk ke kuil. Mendadak ia menjerit sehingga orang-orang pun mendengarnya dan mendatangi sumber suara jeritan tadi. Mereka baru tahu bahwa semua berhala sesembahan mereka telah hancur lebur kecuali satu. Mereka berpikir, siapa yang melakukan perbuatan ini? Dan tidak lama kemudian dalam pikiran mereka terlintas nama Ibrahim. Karena beliau satu-satunya orang yang pernah mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 60 mengatakan, mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Selanjutnya, seorang pemimpin mereka memerintahkan kaumnya dengan nada marah, cari Ibrahim secepatnya, ayo cepat. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam datang. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 62 dan 63, mereka bertanya, apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum. Kemudian beliau berkata sambil menunjuk berhala yang paling besar yang di lehernya tergantung sebilah kapak. Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Setelah itu salah satu pemimpin mereka menghardik, aku bertanya siapa yang telah melakukannya? Ibrahim menjawab, tanyakanlah kepada Tuhan-Tuhanmu. Pendeta yang lain berkata, engkau tahu bahwa Tuhan-Tuhan kami tidak bisa berbicara. Lalu Ibrahim berkata, bagaimana kalian menyembah Tuhan yang tidak bisa bicara, tidak memiliki manfaat, dan tidak mendatangkan mudarat? Tidakkah kalian berpikir walau sedikit di mana otak kalian? Aku telah menghancurkan semua berhala-berhala itu. Akan tetapi Tuhan berhala kalian yang besar itu hanya diam, membisu, tanpa berbuat apa-apa. Berhala-berhala kalian ini tidak bisa menjaga dirinya
dari kehancuran. Lalu bagaimana mungkin mereka dapat memberikan kebaikan dan manfaat kepada kalian? Tidakkah kalian berpikir bahwa aku telah mengalungkan kapak di leher Tuhan berhala yang paling besar? Tetapi ia tidak bisa berkata, mengapa engkau lakukan itu semua? Apakah engkau lakukan kepadaku? Sungguh, ia tidak dapat berbicara, tidak bisa mendengar, tidak mampu bergerak, tidak memberikan mudarat atau manfaat. Sesungguhnya Tuhan-Tuhan itu tidak memiliki sesuatu. Mereka hanyalah sebuah batu. Bagaimana mungkin manusia memiliki akal pikiran menyembah batu? Di manakah akal kalian? Kemudian kemarahan para pemimpin mereka memuncak, juga para pengikutnya. Dan digelarlah pengadilan yang menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam telah melakukan kejahatan besar, dan memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dihukum bakar hidup-hidup. Sesuatu yang terjadi bukanlah masalah pembenturan pemikiran, akidah, ataupun nilai-nilai kehidupan. Hanya karena Nabi Ibrahim alaihissalam meminta patung besar itu untuk berbicara, maka mereka menganggap sebagai suatu penghinaan kepada mereka. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, ketika mereka tidak mampu lagi membantah argumentasi ini, maka kesombongan mereka berkobar-kobar. Ketika argumentasi mereka lemah, tak berdaya, maka kesewenang-wenangan mereka dikedepankan, dan mereka menetapkan Ibrahim harus dihukum mati dengan dibakar hidup-hidup. Akhirnya mereka menangkap dan membelenggu kedua tangan dan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara itu, mereka menyiapkan tempat pembakaran. Pengadilan mereka yang tidak masuk akal dapat disimpulkan dalam kalimat sederhana, bagaimana yang termaktub di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Mereka mulai menyiapkan bahan-bahan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Sementara berita pembakaran ini telah tersebar luas dengan cepat ke seluruh negeri. Orang berbondong-bondong datang dari kota, desa, dan gunung-gunung untuk menyaksikan hukuman bagi orang yang telah menghina dan menghancurkan Tuhan mereka dan melakukan penghinaan terhadap pemimpin mereka. Mulailah mereka menggali sebidang tanah yang luas dan dalam. Di dalam galian disusun rapi kayu bakar dan batang-batang pohon. Mereka juga mendatangkan munjanik atau alat pelontar batu untuk berperang pada zaman itu. Alat itu akan digunakan untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api. Setelah api dinyalakan, dengan cepatnya api menyala. Lidah apinya seolah hendak menjilat langit. Orang-orang yang dekat bergerak menjauhi dari tempat pembakaran untuk menghindari sengatan panasnya api. Kemudian pemimpin mereka memerintahkan agar Nabi Ibrahim alaihissalam dilontarkan ke dalam kobaran api. Pada saat kejadian itu, malaikat Jibril datang dan berdiri di dekat kepala Nabi Ibrahim alaihissalam seraya berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau membutuhkan pertolongan?" Lalu Ibrahim menjawab, "Kalau darimu tidak ada." Kemudian dilontarkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan alat tadi dan diarahkan ke tengah kobaran api. Nabi Ibrahim alaihissalam terlontar ke dalam api. Namun selanjutnya apa yang terjadi? Beliau memasuki api seperti memasuki sebuah taman. Api yang menyala-nyala di kanan dan di kirinya, tetapi itu tidak bekerja sebagaimana tugasnya, yaitu membakar semua yang ada di dalam jilatannya.
Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada api di dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Api pun patuh kepada perintah yang diberikan kepadanya, dan ia hanya membakar tali yang mengikat Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan beliau duduk di tengah-tengah pembakaran, seakan-akan sedang duduk di tengah taman. Di sana beliau bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, hatinya hanya berisi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak sedikit pun rasa panas, rasa takut, khawatir, atau was-was dan sedih. Di hatinya hanya ada rasa cinta, rasa takut setelah mati, dan rasa khawatir telah lenyap. Nyala api berubah menjadi dingin dan memberinya rasa sejuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, para pemimpin kaum kafirin dan masyarakatnya yang hadir menyaksikan langsung kejadian itu duduk mengelilingi tempat pembakaran. Panasnya api membuat wajah mereka menghitam karena emosi kebencian mereka kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Api terus menyala dalam waktu yang cukup lama, hingga mereka menyangka bahwa api belum akan padam-padam. Kemudian api berangsur kecil dan akhirnya padam juga. Mereka sangat terperanjat dan tidak percaya Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari tempat pembakaran dalam keadaan selamat sebagaimana waktu pertama dimasukkan. Wajah-wajah mereka menghitam karena asap api, tetapi wajah Nabi Ibrahim alaihissalam bersinar-sinar terkena cahaya dan keagungan ilahi. Detik-detik saat Nabi Ibrahim alaihissalam akan keluar dari tempat pembakaran, teriakan kaget dan penonton membuat suasana hiruk pikuk. Apa yang telah dilakukan berbuah kerugian. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 70 Allah berfirman, "Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi." Begitulah dikisahkan dalam Al-Quran tentang mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang diberikan Allah kepadanya. Beliau telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah benar-benar seorang nabi yang diutus kepadanya untuk menyampaikan jalan yang lurus, la ilaha illallah. Kemudian atas kejadian tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal luas di seluruh penjuru negeri dan menjadi buah bibir setiap orang. Mereka berbicara tentang mukjizat, keselamatannya dari api yang menyala-nyala. Sikapnya saat itu sungguh mempesona dan anggun bagaikan suasana bergembira ria di taman. Nabi Ibrahim alaihissalam terus menyeru umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersungguh-sungguh untuk memberikan jalan petunjuk kepada kaumnya. Beliau menggunakan berbagai cara untuk mengambil hati, menundukkannya agar mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Meskipun cinta Nabi Ibrahim alaihissalam begitu besar dan kasih sayangnya tak terbilang, mereka membenci Ibrahim, bahkan mengusirnya dari tanah kelahirannya. Tidak ada orang yang beriman kepada beliau kecuali seorang perempuan dan seorang laki-laki. Yang perempuan bernama Sarah di kemudian hari menjadi istri Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang laki-laki bernama Lut belakangan menjadi seorang nabi pula. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya sadar kondisi tersebut, maka ia memutuskan untuk berhijrah. Sebelum ia meninggalkan kampung halamannya, beliau tidak lupa sekali lagi mengajak bapaknya untuk beriman. Namun kemudian ia tahu bahwa bapaknya memang musuh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah beriman kepadanya. Dalam perjalanan hijrah pertama, beliau pergi ke tempat disebut
Ur, kemudian ke Haran. Setelah itu beliau bersama istrinya pergi ke Palestina. Dialah satu-satunya wanita yang beriman kepadanya, dan dalam perjalanan tersebut beliau juga ditemani sahabatnya yang bernama Lut. Lut adalah satu-satunya lelaki yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 26 mengatakan, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam menuju Mesir, terus sambil berdakwah mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerangi kebatilan, membantu orang-orang yang lemah dan fakir miskin, mendamaikan orang-orang yang berselisih, dan menunjuki mereka ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berjalan hingga saat itu Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam belum juga memberikan keturunan. Kemudian Raja Mesir memberi Nabi Ibrahim alaihissalam hadiah berupa seorang budak perempuan yang menjadi pembantunya. Pada saat itu usia Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lanjut, rambutnya sudah memutih. Meskipun demikian, beliau tidak henti-hentinya berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Sarah khawatir kalau dirinya benar-benar tidak bisa memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ia berpikir bagaimana kalau budak dari Mesir itu dinikahkan dengan suaminya. Nama budak dari Mesir itu adalah Hajar. Akhirnya Sarah menikahkan Hajar dengan suaminya dengan harapan akan membahagiakan mereka dengan akan mendapatkan keturunan. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat di dalam surat As-Saffat atau surat 37 ayat 100. Ia berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Ketika itu beliau sudah berusia senja. Sepanjang hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam selalu bertasbih, bertahmid, dan mensucikannya. Kebahagiaan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah mendapat keturunan dan tidak lupa mengumandangkan panji-panji Allah ketika berada di dalam rumah maupun sewaktu berjalan mengelilingi bumi. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkeinginan yang mendalam. Beliau ingin melihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatkan kiamat nanti. Beliau ingin melihatnya walaupun belum tiba masanya. Seraya beliau berdoa di dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Rabbi arini kaifa tuhyil maut. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, aku telah meyakininya, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati. Lalu Allah berfirman, Allah menjawab di dalam firman di Al-Baqarah 260 tersebut, belum yakinkah kamu, Ibrahim? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku, keinginan untuk mendapatkan ketenangan hati dan iman yang mendalam adalah bentuk dari derajat
cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, kalau demikian ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu. Lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Beliau menyembelih 4 ekor burung, lalu mencincangnya. Kemudian cincangan tadi ditempatkan di berbagai bukit. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil mereka dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulu-bulu burung itu terbang dan menempel ke sayapnya. Bagian dada mencari kepalanya, bagian tulang masuk melekat dengan bagian hati, dan bagian-bagian lainnya beterbangan saling menempel, dan semua menyatu menjadi lagi burung yang sempurna dan menjadi hidup. Salah satu dari 4 burung itu terbang dengan cepat dan hinggap di pangkuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah kisahnya yang diceritakan di dalam Al-Quran. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, kisah di atas berawal dari perdebatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Babilonia yang bernama Namrud. Ia sangat sombong dengan mengatakan bahwa dia juga dapat menghidupkan dan mematikan karena kekuasaannya. Di dalam perdebatan itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan terbitkanlah olehmu dari barat. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi kesayangannya dengan kisah burung yang dicincang tadi. Kemudian dihidupkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu hingga kesombongan Raja Babilonia tersebut terpatahkan dan mengakui kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam pengembaraan Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya beliau sampai juga di tempat yang diperintahkan. Di tempat itu beliau lalu turun dari punggung hewan tunggangannya. Kemudian menurunkan juga istri dan anaknya yang masih bayi. Setelah itu, tanpa berkata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya di sana. Mereka berdua hanya dibekali sekantung makanan dan sedikit air yang hanya cukup untuk 2 hari saja. Kemudian Hajar mengerti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan suaminya untuk pergi, dan ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersamanya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sampai di antara kedua bukit yang berada di kanan dan di kirinya, beliau lalu mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini terdapat di dalam surat Ibrahim atau surat 14 ayat 35 sampai dengan 38. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah mendapatkan kebahagiaan keturunan di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka
dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi al-hadzal balada aminau wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlal kasira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inna askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yaskurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yahfa 'alallahi min say'in fil ardi wala fis sama. Peristiwa yang fundamental ini ketika itu terjadi, yaitu Ismail masih bayi saat ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama ibunya di lembah yang tidak bertuan ini. Bayi inilah yang kelak akan membangun Ka'bah bersama bapaknya. Allah subhanahu wa ta'ala hendak membangun dan mendirikan sebuah bangunan di lembah ini. Allah subhanahu wa ta'ala akan membangun Ka'bah sebagai kiblat semua muslim pada saat melaksanakan sholat. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan. Kemudian Nabi Ibrahim meneruskan perjalanannya. Hajar lalu menyusui Ismail, sementara ia sendiri merasa haus. Panas matahari terasa sangat menyengat sehingga dahaga terasa sangat mengeringkan tenggorokan Hajar. Setelah 2 hari air yang dibawa sudah habis, air susunya pun kering. Ismail mulai menangis karena kehausan. Kemudian sang ibu meninggalkannya sendirian untuk mencari air. Dengan berlari kecil, ia sampai ke Bukit Safa. Kemudian dia naik ke atas bukit itu. Ditaruhnya 2 telapak tangannya di kening untuk melindungi pandangan matanya dari sinar matahari. Kemudian dia menyempitkan matanya, melihat ke sana kemari mencari sumur, manusia, halipah atau kabar. Namun tidak ada sesuatu apapun yang tertangkap pandangan matanya. Kemudian dia bergegas turun dari Bukit Safa dan berlari-lari kecil sampai ke Bukit Marwah. Dia naik ke bukit itu, barangkali ada informasi yang sedang dicarinya. Kemudian Hajar turun dari bukit itu, Bukit Marwah, untuk melihat bayinya. Dia mendapati bayinya menangis. Tampaknya sang bayi benar-benar kehausan. Melihat anaknya begitu, ia kembali lagi ke Bukit Safa, naik ke atasnya, dan ke Bukit Marwah, naik ke atasnya bolak-balik sebanyak 7 kali. Setelah itu ia kembali lagi melihat anaknya dengan haus dan letih. Dalam keadaan seperti itu, Hajar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail sambil menangis menendang-nendangkan kakinya ke tanah. Tidak disangka-sangka air keluar tepat di bawah kakinya. Air dari sumur Zam-Zam itu keluar berlimpah hingga menyelamatkan mereka. Kemudian banyaklah halipah yang menetap di tempat itu, hingga banyak pula bangunan-bangunan di sana. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan
ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah kembali berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim lalu berkata, dan mohon juga dari keturunanku. Allah lalu berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bertasbih, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang takwa, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 126 Allah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah atau larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman lagi, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Lalu Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagaimana makam Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumah-rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku dan sujud. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa ketika itu, Rabbij'al hadzal baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian Allah berfirman, kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa ujian terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam diantaranya membangun Ka'bah, membersihkan Ka'bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapinya Raja Namrud, dan lain-lain. Allah telah mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam karena banyak di antara rasul-rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam di waktu membuat Ka'bah. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan atau membangun dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya ia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyati ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan-amalan kami. Sungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.
Kemudian dilanjutkan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam terdapat pada surat yang sama pada ayat 129. Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul di antara mereka yang akan membacakan atau menyampaikan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab Al-Quranul Karim dan hikmah, membersihkan mereka dari budi pekerti yang jahat. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan. Dan kini tibalah saatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang lebih besar lagi. Ketika itu Ismail sudah kelihatan besar dan hati Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah sayang kepada putranya itu. Tidak heran di mana Ismail hadir dikala usianya sudah tua. Ia itu rambutnya telah memutih. Itu sebabnya beliau sangat sayang kepada Ismail. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya yang hatinya paling lembut, hatinya sangat luas mencintai Allah dan mencintai makhluk ciptaan Allah. Seorang anak diberikan kepadanya pada waktu dirinya sudah berumur tua. Pada suatu malam beliau bermimpi menyembelih putranya. Bagaimana perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu? Mimpi para nabi adalah kebenaran, sebuah perintah yang harus dijalankan. Dalam mimpi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat dirinya menyembelih putra tunggalnya itu. Ini adalah sebuah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan 107 Allah berfirman, maka tatkala anak itu sudah sanggup membantunya, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Lalu Ismail menjawab, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Akan kamu dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar." Maka tatkala keduanya telah siap berserah diri dan Ibrahim menelungkupkan Ismail ke tanah dan ia kami panggil, "Hai Ibrahim, cukuplah demikian, kamu telah melaksanakan mimpi itu. Demikianlah kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya itu satu ujian yang nyata atau berat. Dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang besar." Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir bagaimana cara menyampaikan sebaiknya kepada putranya tentang mimpinya itu. Akhirnya beliau mengambil jalan yang terbaik, yaitu berkata dengan jujur dan lemah lembut kepada putranya. Pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam menemui putranya dan mengatakan bagaimana ceritanya di dalam Al-Quran tadi. "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lihatlah kelembutan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan kabar kepada putranya. Beliau menyerahkan masalah itu kepada si anak. Ismail menjawab pertanyaan ayahnya sesuai dengan jawaban dari Nabi Ibrahim. Jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ayah, itu adalah sebuah perintah. Bersegeralah untuk melakukannya." Renungkanlah jawaban yang diberikan Ismail. Maka ia pun menyerahkan dirinya
dan menenangkan hati ayahnya. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, kisah ini merupakan peristiwa besar yang dijadikan hari raya bagi orang-orang Islam yang sebelumnya tidak pernah ada. Hari raya yang mengingatkan hakikat kepasrahan yang dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ismail, dan selanjutnya beliau kembali berkelana di bumi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan ajarannya seorang diri. Beliau berpindah dari daerah Kaldenin, tempat kelahirannya yang terletak di Irak, ke arah Yordania. Kemudian beliau tinggal di Kan'an, sebuah daerah pedalaman. Dalam pengembaraannya seorang diri, tentulah ia mengingat akan Lut beserta kaumnya, karena beliau adalah orang yang pertama beriman kepadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkatnya sebagai nabi untuk kaum yang durhaka dan gemar melakukan dosa. Waktu mendekati tengah hari, Nabi Ibrahim alaihissalam duduk di luar rumahnya. Beliau terbayang dengan putranya Ismail, kisah mimpinya, dan penebusan Ismail dengan penyembelihan seekor kambing yang besar. Beliau dibuai rasa cinta, tidak tahu bagaimana mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ia meneteskan air mata sebagai rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang telah dialaminya dengan Ismail, anaknya kesayangannya. Pada waktu bersamaan, 3 malaikat turun ke bumi. Mereka adalah Jibril, Israfil, dan Mikail, menjelma sebagai manusia, dan keelokan mereka melebihi keelokan manusia biasa. Tujuan mereka ke bumi ada tujuan ganda, yaitu bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam, memberikan kabar gembira kepadanya, dan mendatangi kaum Lut untuk menimpakan hukuman atas kejahatan mereka. Setibanya di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketiga orang itu memberi salam, dan dijawabnya salam para malaikat tersebut. Kemudian disambutnya ketiganya untuk mengajak masuk ke dalam rumahnya. Beliau menduga tamunya datang dari jauh. Untuk melepas lelah, dipersilahkan duduk olehnya. Kemudian beliau meminta izin keluar sebentar untuk menemui istrinya Sarah yang sudah tua, dengan rambutnya yang sudah memutih dan matanya sudah tidak seawas ketika masih muda dahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya berunding untuk menjamu tamunya yang datang dari jauh. Tetapi pakaian mereka tidak menampakkan kalau datang dari jauh, dan mereka tidak membawa hewan tunggangan sebagaimana kendaraannya. Diputuskanlah oleh keduanya, suami istri itu, untuk menjamu tamunya dengan memotong seekor anak sapi yang gemuk dan memerintahkan agar disembelih. Beliau mengingatkan yang menyembelih agar jangan lupa menyebut nama Allah. Setelah itu mereka mulai membakar daging sapi itu di atas tungku yang panas. Daging sapi telah dihidangkan. Sarah berdiri siap melayani sebagai penghormatan terhadap tamu, dan daging sapi panggang yang mengundang selera sudah ditaruh di hadapan tamu-tamunya. Nabi Ibrahim alaihissalam memberi isyarat mempersilahkan tamunya dengan menyebut nama Allah agar tamunya menyantap makanan yang telah disediakan. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mulai menyantap makanan yang disajikan itu, mereka tetap tidak menyantapnya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah istrinya merasa ketakutan atas kejadian tersebut. Para malaikat dapat membaca pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam, dan salah satu darinya malaikat tersebut mulai ia berkata,
janganlah kamu takut kepada kami bertiga. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat kepalanya, lalu berkata dengan jujur, "Kuakui, aku memang takut. Aku telah mengajak kalian makan dan aku telah menemani kalian makan, akan tetapi kalian tidak sama sekali menyentuh makanan itu. Apakah kalian beranggapan bahwa aku orang-orang jahat?" Di dalam surat Hud ayat 69 sampai dengan 71 difirmankan Allah bahwa salah satu malaikat tersenyum dan berkata, "Wahai Ibrahim, kami tidak makan. Kami adalah malaikat Allah diutus untuk menyampaikan kabar gembira dari Allah bahwa Sarah akan memiliki seorang anak bernama Ishak." Mendengar kabar itu, wajah nenek tua yang terbelalak karena kaget dan bahagia. Kemudian Sarah berkata di dalam firman Allah, "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku dalam keadaan yang sudah tua pula." Berbagai perasaan berkecamuk di dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu. Perkataan malaikat tadi telah menggetarkan jiwanya yang sangat getaran, yang sangat dahsyat. Ia menyadari semuanya bahwa ia dan istrinya sudah tua. Apakah mungkin masih memiliki keturunan? Pada saat itu, ia berkata kepada malaikat itu dalam surat Al-Hijr ayat 54, Allah berfirman, "Apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku sudah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini?" Maka malaikat meyakinkannya bahwa kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya, kabar kebenaran kepadanya, sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 55 mengatakan, mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Lalu Ibrahim berkata, tidak ada orang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Para pendengar dan pemerhati ilmu yang Allah muliakan, dialog tersebut menunjukkan bahwa malaikat tidak memahami perasaan manusia, sehingga mereka melarang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tidak berputus asa. Kemudian beliau menjelaskan kepada malaikat tidak berputus asa, melainkan sangat bahagia. Sedangkan Sarah menanyakan pula perasaannya sebagaimana suaminya. Dijawab mereka dalam dialog itu, yaitu dalam surat Hud ayat 73. Malaikat itu mengatakan, para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah merasa lelah. Beliau mengumandangkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala seorang diri. Dan sekarang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan setelah usianya tua renta. Akan lahir seorang anak yang bernama Ishak dari rahim Sarah. Dan setelah itu dia juga akan menyaksikan kelahiran anaknya Ishak yang diberi nama Yakub. Rasa capeknya jadi hilang. Sebagian menyelimuti hatinya dan hati istrinya. Kemudian malaikat pun setelah berpanjang lebar menyampaikan maksud dan tujuannya diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu mereka berdua, mereka menutup pembicaraannya dengan berpamitan. Demikianlah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap Sarah.
Dan begitu pula keinginan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya, benarlah apa yang dikabarkan para malaikat. Sarah telah melahirkan Ishak. Kesaksian kakek dan nenek itu berlanjut dengan melahirkan Yakub bin Ishak, cucu mereka. Kisah selanjutnya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam rindu dengan anaknya Ismail yang jauh di sana. Ismail berada di sana karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk membawa Ismail bersama ibunya dan meninggalkan mereka berdua di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan dan air. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dengan keluarnya air Zam-Zam, kemudian air itu menjadi sumber kehidupan dan menjadikan kemakmuran dan memakmurkan bumi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam teringat akan kisah yang telah dilakukannya dengan Ismail. Saat itu beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku untuk membangun rumah di tempat itu. Rumah itu tiada lain adalah Ka'bah, Baitullah yang mulia. Banyak permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa beliau di dalam surat Ibrahim, surat 39, surat Ibrahim ayat 39, 40 dan 41. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu-cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Semua doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul setelahnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap tahun kaum muslimin sedunia berbondong-bondong melaksanakan haji dan umroh di sekeliling Ka'bah. Banyak buah-buahan tersedia, kini menjadi kota yang suci, jauh dari kemusyrikan. Mayoritas umat Islam, mayoritas umat muslim dunia dalam kesehariannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan kepadanya agar dijadikan hamba yang patuh kepadanya. Dalam berdoa itu, tentu lebih-lebih ketika akan sholat, mereka menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menunjukinya bahwa Ka'bah adalah simbol dari akidah, sebagaimana doa beliau ketika itu. Tunjukilah kepada kami jalan ibadah yang engkau ridhoi. Tunjukkanlah kepada kami bagaimana kami menyembahmu di muka bumi ini. Terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau menerima taubat lagi maha penyayang. Demikianlah doanya yang terakhir juga telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saat itu beliau mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 129 tadi, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau dan mengajarkan kepada mereka Alkitab atau Al-Quran dan Al-Hikmah atau As-Sunnah, serta menyucikan mereka. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam telah melakukan mahakarya yang luar biasa dengan ukuran manusia. Karya beliau sampai saat ini menjadi alat
pemersatu kaum muslimin di dunia, dan sebagaimana arah kiblat untuk sahnya salat seseorang. Demikianlah sekilas tentang doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan risalahnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.